Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Buat anak-anak ustaz sekalian, baik materi kita pada kesempatan kali ini tentang prakarya dalam aspek rekayasa, yaitu tentang kelistrikan instalasi listrik rumah tangga. Baik, adapun kompetisi dasar pada materi pembelajaran kali ini yaitu tentang menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Yang kedua, menganalisis instalasi listrik rumah tangga. Yang ketiga, menganalisis sistem atau dasar-dasar sistem elektronika analog, elektronika digital, dan sistem pengendali. Yang keempat, menganalisis penerapan sistem pengendali elektronik. Adapun materinya yaitu instalasi listrik rumah tangga. Listrik adalah suatu bentuk energi. Mempelajari listrik adalah mempelajari energi, pengubahannya dari satu bentuk ke bentuk lain, dan transmisinya dari satu tempat ke tempat lain. Mesin listrik adalah alat pengubah energi. Dari berbagai macam energi yang dimiliki, yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dari energi kinetik menjadi energi listrik, energi potensial menjadi energi listrik, dan semua itu dipelajari dalam IPA fisika. Pengenalan komponen instalasi listrik sangat diperlukan untuk mengetahui fungsi masing-masing komponen tersebut dengan benar. Jadi kalau kita pergi ke toko perangkat listrik, kita bukan saja kita memperhatikan merek ataupun kualitasnya, melainkan tingkat keamanan daripada alat elektronik tersebut kita perhatikan juga. Baik. Isi materi kita pada bab 2 kali ini yaitu A. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. B. Penerapan instalasi listrik rumah tangga. Yang C. Membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Dan D. Membuat instalasi listrik rumah tangga. Baik, kita pernah lihat yang A. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama, prinsip kelistrikan. Jadi listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom dalam konduktor. Jadi aliran elektron dari atom ke atom ini adalah partikel-partikel yang terkecil yang kasat mata, itu yang dinamakan sebagai atom. Jadi yang konduktor ini maksudnya adalah dia mengalirkan listrik ke elektron-elektron yang ada di penampang kabel atau listriknya tersebut. Aliran elektron ini disebut arus dan diukur dalam ampere. Jadi dalam satuan ilmu fisika, jadi kuat arus itu disimbolkan sebagai I dan satuan turunannya adalah ampere. Atom-atom beberapa bahan logam seperti tembaga, seng, perak, dan aluminium mempunyai banyak elektron bebas. Bahan yang demikian disebut konduktor, atau dalam bahasa sehari-harinya, konduktor adalah alat pengantar listrik yang baik. Atom-atom dari bahan bukan logam seperti kaca, mika, dan porselen mempunyai elektron yang terikat kuat pada intinya sehingga mempunyai sedikit elektron bebas. Bahan-bahan tersebut disebut isolator, atau bahasa sehari-harinya adalah bahan-bahan yang pengantar listriknya buruk. Bahan lain seperti germanium dan silikon bukan konduktor, bukan pula isolator yang baik. Bahan-bahan tersebut disebut semikonduktor. Dikatakan sebagai konduktor bisa, dikatakan sebagai konduktor juga bisa, cuman dia tidak baik. Arus searah. Arus searah adalah aliran elektron yang bergerak dalam arah yang sama sepanjang konduktor. Jadi antara arus positif dan arus negatif itu rangkaiannya searah dan sama. Jadi yang menerimanya dan menyampaikannya juga sama ke elektronnya. Lanjut, ini contoh gambarnya. Jadi kalau kuat arusnya, kalau sekiranya bergerak dari negatif ke positif sesuai dengan tegangannya, maka muatan daripada negatif dan positifnya besarnya juga sama. Lanjut, arus bola balik atau AC adalah aliran elektron yang membalik arah pada interval yang reguler sepanjang konduktor. Jadi
arus pertama kali akan mengalir dalam satu arah, kemudian akan mengalir pada arah yang lain. Umumnya arus bolak-balik digunakan dalam rumah-rumah untuk memberi daya pada penerangan, mesin cuci, peralatan elektronik yang lain yang digunakan sebagai rumah tangga, dan dihasilkan oleh generator arus bolak-balik atau alternator, atau katakanlah sebagai penggerak daripada energi listrik itu sendiri. Ini contohnya, gambarnya arus bolak-balik ya, tidak sama dengan yang terjadi pada arus DC. Selanjutnya, aliran arus berikutnya adalah konvensional. Aliran arus konvensional ini, kalau yang tadi dari negatif ke positif, kalau aliran arus konvensional ini adalah dari positif ke negatif. Ini contohnya, jadi saling bertolak belakang ya, saling bertolak belakang antara tegangan dan juga aliran arus listriknya berbeda arah. Harus ada perbedaan tekanan listrik agar arus listrik mengalir antara dua titik dalam rangkaian listrik. Perbedaan tekanan listrik disebut sebagai beda potensial atau tegangan dengan besaran voltage dan diukur dalam volt. Tahanan listrik atau resistensi didefinisikan sebagai perlawanan hambatan yang diberikan oleh bahan terhadap aliran arus listrik. Satuan praktis dari pengukuran tahanan adalah ohm yang dinyatakan dengan simbol omega. Jadi ohm itu seperti lambangnya omega, itu merupakan satuan turunan daripada resistensi yang disimbolkan sebagai R atau tegangan. Tahapan pengantar, ini rumusannya. Rumusannya adalah disimbolkan R itu mewakili resistensi sama dengan Rho dikali L panjang per A. Jadi keterangannya di sini adalah R itu adalah resistensi atau tahanan atau tegangan. Jadi dengan satuannya ohm yang disimbolkan seperti huruf Latin omega. Yang berikutnya Rho atau tahanan jenis dalam omega kali milimeter persegi per M. Lalu L itu adalah panjang pengantar diukur dengan satuan meter. Lalu A itu adalah luas penampang dengan satuan milimeter persegi. Baik, selanjutnya yang kedua adalah standarisasi sistem instalasi listrik rumah tangga. Standarisasi sistem instalasi listrik rumah tangga merupakan perumusan aturan-aturan untuk dipatuhi dalam rangka untuk menjaga keselamatan pemakai instalasi listrik. Peraturan umum fungsi instalasi listrik untuk cahaya dan tenaga dalam lingkungan rumah tangga adalah sebagai berikut. Semua alat hubung dan perlengkapan pembagi pesawat listrik, motor listrik, hantaran dan alat-alat harus memenuhi peraturan dan pemeriksaan yang berlaku. Hal tersebut tidak berlaku untuk tegangan yang lebih daripada yang ditetapkan. Tegangan untuk instalasi penerangan arus bolak-balik tidak boleh lebih tinggi dari 300 volt terhadap tanah. Yang keempat, instalasi harus terdiri paling atas sedikit 2 golongan, terkecuali jika instalasi tersebut tidak lebih dari 6 titik hubung. Setiap golongan tidak lebih dari 12 titik hubung. Untuk pemasangan yang baru tidak lebih dari 10 titik. Ketentuan di atas tidak termasuk untuk penerangan reklame, pesta, dan yang bersifat istimewa seperti pada toko. Setiap golongan penerangan, pembagian arusnya harus sama rata pada bagian fasenya, atau bisa dikatakan sebagai arus yang kita pelajari arus DC. Yang ketiga, syarat-syarat instalasi listrik. Adapun syarat-syaratnya adalah secara ekonomis. Instalasi listrik harus dibuat sehingga harga keseluruhan dari instalasi itu mulai dari perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan murah dan kerugian daya listrik kecil. Syarat keamanan. Syarat keamanan instalasi listrik harus dibuat dengan baik agar tidak menimbulkan kecelakaan, tidak membahayakan jiwa dan terjaminnya peralatan serta benda-benda di sekitarnya.
dari kerusakan akibat dari adanya gangguan seperti gangguan hubungan singkat, tegangan lebih, dan beban lebih. Yang C, syarat keandalan atau kelangsungan kerja. Kelangsungan pengaliran arus listrik pada konsumen harus terjamin secara baik. Jadi, instalasi listrik harus direncanakan sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran arus listrik sangat kecil. Baik, barangkali itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya. Jadi tolong materi kita di hari halaman 63 sampai dengan 69 tolong dibaca, tolong dicatat informasi yang telah Ustaz sampaikan dalam video pembelajaran ini, dan nanti pada minggu depan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari Selasa nanti Ustaz akan sampaikan pada waktu kapan catatan itu akan Ustaz periksa. Jadi barangkali itu saja materi kita. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.